Jadi, kalian berdua tertipu? Charlene Ran menertawakan putri dan menantunya yang sama-sama tertipu oleh Juan. Ayah, hentikan itu, ujar Richard. Ia berusaha menghabiskan sarapannya, walau perutnya terasa mendidih karena prank yang dilakukan Juan. Sementara Bianca tak bereaksi apa-apa. Dia tetap tenang, walau dalam hatinya ia sangat kesal. Ia bukan kesal karena Juan melakukan skenario itu. Ia kesal karena dirinya tertipu. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku tertipu dengan drama murahan seperti ini? Memangnya mama dan papa ditipu oleh siapa? Tanya Harry. Oleh orang jahat, sayang, balas Richard. Oh, iya. Kenapa bisa? Bukannya mama dan papa superhero yang hebat? Tidak selamanya superhero bisa mengalahkan musuh. Itu artinya, kalian tidak hebat dong. Richard tak tahu harus menjawab apa lagi. Harry, cucuku. Yang kau katakan salah. Ayah dan ibumu adalah orang yang hebat, tapi sekarang mereka sedikit terganggu, ujar Charlene. Aku nggak akan peduli itu, aku nggak ngerti. Harry memasukkan potongan buah ke dalam mulutnya. Aku hanya ingin cepat-cepat main dengan Ruby lagi, ujar Harry. Cucuku sangat menyukai anak itu, ya? Tanya Charlene. Ya, Ruby sangat baik. Aku suka dia. Kapan kami bisa bermain bersama lagi? Harry menatap Bianca. Kau harus bersabar, oke? Bianca membelai rambut Harry. Ya, deh. Harry cemberut. Bagaimana dengan penelitianmu, Richard? Tanya Charlene. Gagal lagi, Richard menusuk daging sapi dengan kesal. Itu aneh, biasanya kau tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Ini berbeda, karena kondisi tubuh Juan yang spesial. Jika ini orang lain, aku bisa membuatnya dengan mudah. Ayah kan tahu sendiri, Juan telah mengkonsumsi racun secara rutin sejak dia masih kecil. Itulah yang membuat tubuhnya akan sulit menerima obat dengan tingkat keberhasilan 99%. Setidaknya, dibutuhkan 230% agar berhasil. Dia harus menunggu lebih lama lagi, kan? Sayangnya, iya. Baguslah. Bagus. Bukannya ayah sendiri yang terus mencemaskan ini? Ayah selalu terlihat sedih setiap membicarakan tentang anak Juan, ujar Richard. Aku memiliki mimpi buruk, Shirley akan dilanda badai besar. Akan berat, jika Laura hamil di saat seperti ini. Dia pasti akan mengalami keguguran, balas Charlene. Ya. Benar juga, sih. Richard mengangguk setuju. Walau begitu, bukan berarti kau harus menahan diri menyelesaikan obatnya, ujar Bianca. Aku tahu. Bagaimanapun juga, obat ini tak akan langsung bereaksi, masih dibutuhkan waktu untuk diserap sempurna oleh tubuh, balas Richard. Maaf menyela, Tuan. Asisten Charlene berbisik di telinga pria itu. Hahaha. Charlene tak bisa menahan tawanya setelah mendengar kabar yang disampaikan asistennya. Ada apa, ayah? Tanya Richard. Juan benar-benar dalam masalah besar. Sementara di sebuah mansion, pintu kembali dibuka oleh Laura, karena ia mendengar suara Emma. Lau. Emma, cepat masuk. Ujar Laura. Emma dan kedua pelayan masuk ke dalam kamar. Saat Laura hendak menutup pintu, Juan menahannya. Singkirkan tanganmu. Laura menatap Juan dengan tajam. Sampai kapan kau akan seperti ini? Ucap Juan. Sampai kau menyesal? Aku sudah menyesal sekarang. Kelihatannya tidak begitu. Laura mendorong Juan dengan kuat, lalu menutup pintu. Apa Laura masih marah? Itu adalah Hans yang datang mendekat. Iya. Juan mengetuk pintu. Kau akan sakit kalau tidak sarapan. Hei, Juan. Laura memintaku menyampaikan,
kalau dia tidak akan keluar dari kamar kecuali dia mau. Nanti aku akan meminta pelayan membawakan makanannya kemari, suara Gina terdengar. Oh, satu lagi. Laura menyampaikan, Fucekayu. Lanjut Gina, kemudian suara tawa puas terdengar. Kak. Hans menarik tangan Juan, saat tahu saudaranya akan merusak pintu. Itu bukan pilihan yang tepat. Sebaiknya tenangkan pikiranmu dulu, ujar Hans. Sangat sulit untuk tenang saat seperti ini. Juan menghela nafas berat. Tuan Shirley. Asisten baru Juan datang menghampiri. Anda harus segera sarapan, atau kita akan terlambat menyelesaikan jadwal, ujar asisten Juan. Baiklah. Juan menatap pintu kamar Laura. Aku akan pergi sekarang, sampai jumpa. Sementara itu, Cecilia sedang bersama Brian. Yah, Cecilia sekarang suka datang ke kamar Brian. Charlotte tidak akan punya banyak kesempatan untuk tinggal di Victor lagi, ujar Cecilia. Ada dua kemungkinan. Ayah akan menghabisinya dalam waktu dekat, atau ayah membiarkannya melahirkan anak itu, lalu menghabisinya dan anak itu di saat bersamaan. Saat anak Charlotte lahir, ayah akan tahu kalau itu bukan anaknya. Brian meletakkan piring berisi potongan kue coklat di depan Cecilia. Anak yang tidak tahu apa-apa harus kena imbas karena kesalahan ibunya. Cecilia memakan potongan kecil kue coklat, hingga ia menyadari tangan Brian memegang tangannya. Brian sengaja memberi sentuhan khusus di sana, itu adalah kode kecil. Kau sadar situasinya tidak memungkinkan, bukan? Tanya Cecilia. Tidak ada yang tak memungkinkan bagiku. Brian menarik tangan Cecilia. Yah, kupikir satu kali tidak apa-apa. Cecilia berdiri, ia duduk di atas pangkuan Brian. Tanpa aba-aba, Cecilia langsung mencium bibir Brian. Tangan Brian bergerak, menyentuh punggung Cecilia dengan sensual. Ah! Honey! Brian menyentuh rambut Cecilia, saat wanita itu menghisap lehernya. Tuan muda Victor, Tuan besar memanggil Anda dan Nona Freya untuk bertemu. Suara itu membuat kegiatan mereka langsung terhentikan. Brian cemberut sambil menatap Cecilia yang tersenyum geli. Untungnya aku belum membuat bekas. Cecilia bangkit dari pangkuan Brian. Kenapa dia harus mengganggu kita, sih? Brian berdiri, merapikan pakaiannya. Lagian ini masih pagi. Jadi kita bisa melakukannya di malam hari? Wajah Brian penuh harap. Kita bisa bertemu di hotel malam ini. Cecilia mengecup bibir Brian. Baiklah. Keduanya pergi ke sebuah ruangan, dituntun seorang pengawal. Itu bukan ruang kerja, hanya ruang bersantai biasa. Ash tengah duduk di sebuah sofa sambil menghisap cerutunya, saat Cecilia dan Brian masuk ke dalam. Selamat pagi, Tuan Victor, sapa Cecilia. Jangan kaku begitu, duduklah, balas Ash. Cecilia dan Brian duduk bersebelahan di sofa panjang. Apa yang ingin ayah bicarakan? Tanya Brian. Kau bicara seolah-olah sedang bersama atasan, ujar Ash. Karena aku merasa canggung. Brian tersenyum. Sebenarnya, aku ingin bicara dengan Nona Freya. Ash menatap Cecilia dengan tajam, namun sudut bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyuman yang membuatnya terlihat angkuh. Ini pertama kalinya kita bisa menyapa setelah hari ulang tahun Brian, kan? Ujar Ash. Benar, Tuan Victor, jawab Cecilia. Sudah kubilang, jangan begitu kaku. Santai saja, anggap aku seperti ayahmu sendiri. Kau dan Brian akan segera menikah, buat dirimu nyaman. Ash masih tersenyum angkuh. Baik. Ayah. Cecilia tak pernah menyangka, akan memanggil Ash dengan sebutan itu. Apalagi Ash terlihat menikmatinya sekarang. Dulu saat ia dan Brian masih bertunangan,
Ash selalu marah saat Cecilia keceplosan memanggilnya ayah. Ash bilang, kalau Cecilia tidak layak untuk Brian dan bisa digantikan oleh wanita manapun yang lebih baik darinya. Lucu sekali jika mengingat masa lalu. Cecilia tersenyum. Ini jadi mengingatkanku pada masa lalu, saat kalian masih sangat kecil, kalian sering bermain bersama di ruang kerjaku dan mengajakku bermain bersama kalian, ujar Ash. Benarkah? Aku tak begitu ingat, jawab Cecilia. Karena semua itu tak pernah terjadi. Brian dan Cecilia kecil tak berani mengajak Ash bermain, takut dia akan marah dan main fisik. Mereka lebih sering bermain bersama Emma, atau menyeret Jordan yang sedang sibuk. Kita sangat dekat dulu, sayangnya semua hal buruk terjadi sehingga kita harus bersikap seolah tak mengenal satu sama lain. Untungnya, sekarang kalian berdua telah kembali seperti dulu. Aku merasa sangat senang, ujar Ash. Tidak tahu malu, pikir Cecilia. Oh ya, Cecilia. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa dulu kami mengabaikanmu, kan? Ash mengungkit soal kehancuran keluarga Cecilia. Saat itu kami tidak punya banyak kekuatan untuk menyelamatkanmu, kami terpaksa melakukannya. Kuharap kau mengerti, ujar Ash. Tidak perlu meminta maaf, ayah. Aku mengerti, kalau saat itu Victor masih belum cukup kuat untuk menampung seorang gadis malang, balas Cecilia. Syukurlah kau tidak memiliki dendam. Ash menggenggam erat pinggiran sofa untuk melampiaskan kekesalannya dari jawaban Cecilia. Karena ayah mengungkitnya, aku jadi ingat hari itu. Rasanya sangat menakutkan karena semua orang yang kucintai hancur satu persatu. Sayangnya sampai sekarang, aku masih tidak tahu siapa yang mengirim. Ash langsung merasa tegang, karena tatapan tajam disertai senyuman manis yang diberikan Cecilia. Kehancuran keluarga Cecilia tentu jadi berita besar bagi para mafia di New York. Mereka adalah keluarga dari calon menantu keluarga Shirley, yang dibantai abis oleh seseorang tanpa nama. Hanya sebagian kecil saja yang tahu kejadian sebenarnya. Sisanya belum yakin dengan pelakunya. Meski Victor telah menyebarkan rumor bahwa Brian pelakunya, hanya sedikit yang mempercayainya, karena saat itu posisi Victor masih lemah. Pada akhirnya, mereka tak begitu diingat lagi. Meski semua bukti mengarah pada Brian, aku yakin bukan dia pelakunya. Dia hanya seseorang yang ingin memfitnah Brian. Cecilia menggenggam tangan Brian. Aku senang melihat hubungan kalian berdua. Dan, kalau kau mau, aku bisa membantumu mencari pelakunya. Tapi aku tidak bisa melakukannya dalam waktu dekat, karena kasus ini sudah terjadi sangat lama, ditambah banyak pekerjaan yang datang akhir-akhir ini, ujar Ash. Cecilia kembali tersenyum. Sangat lucu melihat seekor serigala mencoba jadi domba. Tidak perlu, ayah. Aku tidak mau mengungkit semua itu lagi. Biarlah semuanya berlalu, yang terpenting aku telah jadi orang baru sekarang, ujar Cecilia. Baiklah. Tapi kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, jangan ragu untuk mengatakannya, oke? Kita, kan, keluarga. Ash tersenyum. Terima kasih, ayah, ucap Cecilia. Oh lalu, kapan kalian akan melaksanakan pernikahan? Tanya Ash. Ayah, kami masih butuh waktu, ujar Brian. Semakin cepat, semakin bagus, ujar Ash. Maafkan kami, ayah. Menjadi pasangan suami istri dan pacaran adalah suatu hal yang berbeda. Hubungan kami masih terbilang baru, jadi kami masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain, agar tidak terjadi sesuatu ke depannya. Aku harap, ayah mengerti, ujar Cecilia. Baiklah, tapi jangan menundanya terlalu lama. Aku sudah tak sabar memiliki cucu. Ash tersenyum. Meski terlihat ramah, Cecilia tahu wajah itu layak dipukuli. Ah, ayah, Brian malu, ini bukan akting. Tuan Victor.
Theo bicara. Sayang sekali aku tidak bisa bicara lebih lama lagi, karena aku harus mengunjungi tempat proyek baruku, ujar Ash. Tidak masalah, kita bisa bicara lebih banyak lain kali. Hati-hati di jalan, ayah, balas Cecilia. Setelah Ash keluar, Brian langsung mengubah posisi duduknya menjadi berbaring dan meletakkan kepalanya di pangkuan Cecilia. Kau lihat itu? Dia seperti seorang ayah sungguhan, dia bahkan meminta cucu. Brian tertawa. Dia berpikir sedang bicara dengan ikan teri, ujar Cecilia. Ash sedang meyakinkan Brian, kalau dia akan memihak Brian dan menyerahkan kursi kepemimpinan Victor padanya suatu hari nanti. Hal ini untuk membuat Brian lengah dan merasa menang. Ini sangat mudah diperkirakan oleh Brian. Aku benar-benar ingin menghancurkannya sekarang. Brian membayangkan Ash yang tersiksa di akhir kehidupannya. Maka, lakukan, ujar Cecilia. Ini tidak semudah itu. Aku harus membuat ayah melayang ke angkasa dulu. Brian memejamkan matanya. Entah kenapa, perasaanku tidak enak, lirik Cecilia. Tentang hubungan kita? Tidak, tentang hal lain. Lillian Evans? Aku akan mengurusnya nanti, kau tenang saja. Tidak, biar aku sendiri yang mengurusnya. Cecilia tersenyum miring. Lakukan apapun yang kau inginkan, Honey. Laura menatap langit yang semakin gelap. Apa Juan akan pulang terlambat lagi? Tanya Laura. Laura dan Juan telah berbaikan, karena Laura tidak bisa marah lama kepada Juan. Emma bilang, ini adalah jadwal normal Juan, jadi tidak bisa dibilang terlambat, balas Gina. Laura cemberut, ia kesal karena tak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Juan. Haruskah aku cari pekerjaan? Tanya Laura. Bilang saja, kau kangen padanya. Iya, aku kangen dia. Telepon. Nggak bisa, aku takut mengganggunya. Biasanya, malah Juan yang menghubungiku duluan. Kali ini, dia sama sekali tak menghubungi, artinya dia sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Laura menghela nafas. Dasar bodoh. Apa kau bilang? Laura menoleh ke arah Gina yang asik main game di sofa. Apa sih? Aku tidak membicarakanmu. Aku sedang berkomentar tentang game ini, ujar Gina. Dengan kesal, Laura duduk di sofa. Ia melipat kedua tangannya, menyandarkan punggung, sambil menatap ke arah foto berbingkai di dinding, yang dicetak dengan ukuran besar. Itu adalah foto hari pernikahan mereka. Telepon dia duluan, ujar Gina tanpa menoleh. Kalau aku mengganggu, aku yakin, Juan sedang menunggumu mengkhawatirkannya. Gina melempar ponsel Laura yang ada di atas meja. Laura menangkap benda itu, mencari kontak Juan yang ia beri nama suami nakal. Tak sampai 3 detik, telepon diangkat. Halo. Hei. Laura merasa canggung. Ada apa, Suara Juan terdengar sangat lembut, cukup membuat wajah Laura memerah. Kau sedang apa? Bekerja. Iya, aku tahu kau bekerja. Maksudku, kau ngapain? Hanya memeriksa beberapa hal. Apa kau akan pulang terlambat? Kau kangen padaku, ya? Apa? Siapa yang bilang? Laura melirik Gina yang sedang tersenyum, menggodanya. Begitu, ya. Kupikir kau kangen padaku, aku jadi sedikit sedih, lirik Juan. Bukan begitu. Iya, aku kangen padamu. Aku hanya takut mengganggumu. Oh, apa aku sedang mengganggumu sekarang? Tidak, kok. Aku hanya melakukan hal kecil, ini tidak begitu penting. Kalau tidak begitu penting, kenapa harus kau yang mengerjakan? Maksudku, pekerjaan ini tidak lebih penting darimu. Wajah Laura memanas. Jangan menggoda. Laura berdehem.
Aku mengatakan kebenaran. Baiklah, sebaiknya kau cepat menyelesaikan pekerjaanmu dan pulang. Apa itu permintaan? Ini perintah. Saya akan mengikuti perintah Anda, Nyonyaku. Juan tertawa. Pokoknya, lanjutkan saja pekerjaanmu. Laura gelagapan. Laura. Apalagi? Aku mencintaimu. Iya. Aku juga mencintaimu. Laura mematikan telepon. Aku juga mencintaimu, Gina menggoda. Diam. Juan menatap layar ponsel yang menampilkan histori panggilannya dengan Laura. Hanya menatapnya saja sudah cukup untuk membuat Juan kembali tersenyum. Tuan Shirley. Juan menatap orang-orang di depannya. Mereka adalah petinggi dan para pemimpin keluarga yang mendukung Shirley. Mereka adalah bagian penting dari kekuasaan Shirley. Satu saja menghilang, kekuasaan Shirley bisa kacau, begitu pula sebaliknya. Rupanya Tuan Shirley sangat mencintai Nyonya. Ya, ujar pemimpin keluarga Alban, yang sudah resmi bekerja sama dengan Shirley. Sangat, sampai mengangkat telepon dan mengatakan aku mencintaimu di tengah rapat penting, ujar Charlin Ran. Maafkan aku, semuanya, ujar Juan dengan senyumannya. Tidak masalah, Tuan Shirley. Yang lainnya tak bisa berkomentar, karena takut menyinggung Juan. Ayo, lanjutkan rapat ini. Tidak lama setelah telepon mati, Laura dan Gina keluar untuk berjalan-jalan sebentar untuk membeli es krim karena merasa bosan. Laura menunggu Gina di sebuah bangku yang disediakan mall, sambil menggulir halaman sosial media. Laura Alexa. Laura mengerutkan dahi saat seseorang memanggilnya dengan nama itu. Sudah lama, semenjak ada yang menyebutnya dengan nama belakang Alexa. Apa ada seseorang yang ia kenal di sini? Ya. Laura menoleh. Saat itulah sesuatu seakan menghantam Laura dengan keras. Rasanya seperti tubuhnya dialiri listrik, perutnya diaduk-aduk oleh sesuatu, dan ia tak bisa mengontrol keterkejutannya saat melihat Bruno ada di depannya. Pria itu, sosok yang sudah meninggalkan dia dan ibunya, bersama dengan wanita selingkuhannya. Lama tidak bertemu, putriku. Ayah.